siap gelar aksi. KSPI tuding Anies Baswedan biang kerok upah murah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Jawa Barat, DKI Banten. Jadi perwakilan buruh akan dilaksanakan gabungan balai kota. Nah ini biang keroknya nih balai kota nih. Gubernur DKI biang kerok. Karena kalau Gubernur DKI udah putuskan, susah nanti UMK. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut menjadi biang kerok dalam penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022 yang hanya naik tipis. Karena kalau Gubernur DKI sudah memutuskan UMP, akan susah nanti UMK atau upah minimum kabupaten atau kota. Oleh karena itu, puluhan ribu buruh akan menggelar demonstrasi di balik kota DKI pada 29 dan 30 November 2021. Melansir dari Warta Ekonomi, Said juga mempertanyakan alasan Anies takut dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang minta para gubernur menaikkan UMP sesuai dengan formula Kemenaker. Padahal, gubernur bukanlah bawahan Menteri Dalam Negeri. Said juga meminta Anies untuk melawan dan memberikan argumentasi jika memang itu sebuah kebenaran. Menurut Said, ini bukan soal berani atau tidak, tapi soal keberpihakan. Said menjelaskan aksi unjuk rasa pada 29 dan 30 November tidak hanya digelar di Balai Kota DKI, tapi juga di Istana Negara dan kantor Kementerian Tenaga Kerja. Kata Said, super biang kerok dari semua masalah ini adalah Kemenaker. Aksi ini, kata Said, merupakan sebuah kesepakatan 6 konfederasi serikat buruh dan 60 serikat buruh tingkat nasional. Buruh yang terlibat mencapai puluhan ribu orang yang berasal dari pabrik-pabrik di Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Said memastikan aksi pada akhir November itu akan tetap mematuhi ketentuan protokol kesehatan dan PPKM level 1. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian agar aksi ini tidak mengganggu ketertiban umum. KSPI diketahui menolak penggunaan peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai acuan penetapan UMP 2022. KSPI juga menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 7-10% sesuai dengan kenaikan barang-barang yang masuk dalam komponen kebutuhan hidup layak atau KHL. Sebelumnya, Gubernur Anies menetapkan UMP Jakarta 2022 sebesar Rp4.043.935,53. Berarti UMP 2022 hanya naik Rp37.749 atau 0,85%. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan UMP ditetapkan sesuai dengan regulasi. Jika melihat manuver Anies selama ini, biang keroknya bukan hanya pada soal penetapan UMP, namun juga di berbagai sektor. Padahal kalau mau jujur, apa saja program Anies yang sukses di Ibu Kota? Dari OKOC, naturalisasi, sumur resapan, dan juga lain sebagainya tak jalan sebagaimana mestinya. Anies yang awalnya menjanjikan rumah DP 0 rupiah untuk warga miskin, berubah untuk kalangan menengah ke atas setelah menjabat. Termasuk program OKOC yang katanya dimodalin dan dicarikan pembeli, nyatanya malah memiliki skema kredit dengan bunga melebihi bunga bank. Janji penghentian reklamasi nyatanya jalan terus. Janji menutup perusahaan bir nyatanya saham Pemprov DKI masih ada di sana. Masih banyak lagi janji-janji manis lainnya yang tidak bisa direalisasikan. Saya cuma bisa geleng-geleng kepala. Kenapa para buruh ini baru sadar sekarang kalau Anies ini memang biang kerok? Bukankah Ahok sudah mengatakan bahwa penetapan UMP harus mengacu pada PP nomor 78? Saat kampanye pun, Ahok tidak pernah mengubah pernyataan ini. Ahok tetap jujur, kalau bisa ya bilang bisa, kalau tidak ya bilang tidak. Sayangnya kaum buruh lebih menyukai janji-janji manis Anies yang berjanji bahwa jika dia terpilih, maka penetapan UMP tidak akan mengacu pada PP nomor 78. Akhirnya satu lagi janji Anies terbukti palsu karena janji kampanye Anies ini menabrak aturan dan orang yang tahu hukum pasti tahu hal tersebut. Sayangnya buruh adalah kelompok yang buta hukum dan suka dengan janji-janji manis sehingga mereka lebih suka dengan janji manis Anies yang penuh dusta di belakang daripada perkataan Ahok yang mungkin tidak enak namun jujur dari awal sampai akhir. Sebenarnya kondisi pandemi seperti saat ini sangat tidak patut menuntut kenaikan gaji tinggi. Bahkan di Jawa Timur, ada 29 perusahaan tidak beroperasi lagi imbas pandemi. Sudah enak masih digaji bulanan tanpa ada pemotongan. Sangat keterlaluan kalau meminta tuntutan upah tinggi tanpa memperhatikan buruh-buruh lain yang harus kehilangan pekerjaan lantaran di PHK, dirumahkan sementara dan sebagainya.
Bagi warga Jakarta termasuk kaum buruh Jakarta, nasi sudah menjadi bubur, emas sudah ditukar dengan besi berkarat. Saya yang awalnya iri dengan warga Jakarta malah sekarang bersyukur bukan warga Jakarta. Kesalahan ada pada warga Jakarta sendiri yang mau dihasut untuk mengutamakan agama dibandingkan kinerja. Jika warga Jakarta yang membaca artikel ini telah sadar telah tertipu, ada cara untuk membalas dendam dengan elegan, yaitu jangan memilih pendukung Anies di pemilu nasional yang akan datang. Bagaimana menurut Anda?